Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Kang Nuris. Kali ini kita akan memulai kajian rutin kembali kitab Bulughul Maram Syarh Adillatil Ahkam karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita sudah sampai pada hadis yang ketiga dari bab Al-Aniyah. Kali ini kita akan membahas terkait masalah kulit bangkai yang bisa disucikan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubihul ihab faqad tahura. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau. Qala, berkata siapa Ibnu Abbas, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dubiho, ketika disamak apa al-ihabu, kulit bangkai. Ini sebuah istilah ya. Ihab itu sebelum disamak, kalau yang sesudah disamak itu namanya kirbah. Nah, idza dubiho, ketika disamak apa al-ihabu, kulit bangkai, faqad tahura, maka menjadi suci apa al-ihab. Akhrajahu Muslim wa indal arba'ati ayyuma ihabin dubiho. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan wa indal arba'ati, ini menurut empat imam maksudnya di kitab ini empat imam adalah Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, karena empat imam yang artinya di sini adalah adas salatah, yaitu selain Imam Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Ada tambahan lafaz ayyuma ihabin dubiho, yaitu apapun kulitnya, dari kulit apapun, dubiho itu bisa disamak. Hadis yang kedua ini berkaitan dengan yang sama juga, tema yang sama. Wa an Salamah Ibnul Muhabbik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tibahu juludil maitati tuhuruha, sahahahu Ibnu Majah. Tibahu juludil maitati, adapun menyamak dari kulit bangkai itu tuhuruha, bisa mensucikan daripada juludul maitah. Saya lanjut hadis yang ketiga sekalian karena memang temanya sama juga. Wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat marran nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurrunaha. Marro, lewat siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Rasulullah lewat, bisyatin, melihat seekor kambing, yajurrunaha, yang menyeret siapa orang-orang, ha akan syah, kambing tersebut diseret. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah, lau akhadtum ihabaha, alangkah baiknya, lau akhadtum, alangkah baiknya jika kamu mengambil semuanya, ihabaha, akan kulit daripada syah atau kambing. Faqalu, ya bahasa kasarnya gini lah, ini kan bagusnya kamu ambil aja kulitnya. Faqalu, maka para sahabat yang menyeret tadi berkata, innaha maitatun. Loh ya Rasulullah, innaha, sesungguhnya syah itu maitatun, sudah jadi bangkai. Loh ini kan sudah jadi bangkai ya Rasulullah, mosok kita ambil, bukankah itu adalah najis dan haram untuk dimakan? Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah, yutahhiruha al-ma'u wal quradu.
Yutahhiru bisa mensucikan ha akan syah apa al-ma'u wal quradu, air dengan al-qurad. Qurad itu pohon kenanga atau ya pohon kenanga. Penaga ya, pohon penaga, mohon maaf. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i. Dari ketiga hadis ini memiliki tema yang sama. Tapi kenapa dimasukkan di babul aniyah oleh Imam Ahmad Ibnu Hajar, oleh ya Ibnu Hajar? Ini kan bab samak. Ternyata seperti ini. Banyak orang Arab dulu ketika dia inginkan wadah minuman itu dibuat daripada kulit. Nah, makanya kulit yang belum disamak itu namanya ihab, sedangkan kulit yang sudah disamak namanya kirbah. Kirbah itu wadah minum. Nah, istilahnya seperti itu. Mungkin inilah kenapa pengarang memasukkan bab tersebut ke bab al-aniyah, wadah. Nah, karena memang kebanyakan ihab yang sudah disamak, kulit yang sudah disamak di Arab sana dijadikan wadah untuk minuman. Nah, Oke, kesimpulan dari tiga hadis ini ya, kesimpulan dari tiga hadis ini, yang pertama adalah segala sesuatu bangkai apapun, baik dia boleh dimakan atau tidak boleh dimakan, ketika sudah dinamakan bangkai itu jelas hukumnya haram. Ya, jelas hukumnya haram dan najis. Akan tetapi ulama berpendapat bahwa kulit yang sudah atau kulit dari binatang yang sudah menjadi bangkai itu bisa diselamatkan, bisa dimanfaatkan dengan cara disamak. Yaitu mensamak itu diambil kulitnya, dihilangkan fudulatul jilid, jadi lemak-lemak yang menempel di kulit itu dihilangkan semuanya, kemudian direndam dengan bahan-bahan tertentu. Kalau di sini dikatakan al-ma'u wal quradu, direndam dengan air dan qurat penaga, tumbuhan pohon penaga. Kalau di Indonesia mungkin pohon mahoni, pohon akasia, pohon gambir dan lain-lain itu bisa dimanfaatkan untuk penyamakan. Nah, ini ya. Jadi itu poin kesimpulan yang pertama. Yang kedua, apakah yang boleh disamak itu semua bangkai? Nah, ini berkaitan dengan keseharian kita yang pakai sepatu kulit, yang memakai sabuk kulit atau jaket kulit. Nah, ini nanti berkaitan dengan itu. Apakah semua binatang boleh disamak? Menurut Syafi'iyah, menurut pandangan Imam Syafi'i, kalau ini dikatakan dalam kitab Misbahud Dhalam ini, menurut pandangan Imam Syafi'i, boleh semua binatang itu disamak kecuali dua, yaitu anjing dan babi, al-kalab wal khinjir. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang menyatakan boleh kalau kambing, yang penting bukan khinzir, babi, karena babi memang nasnya sharih di dalam Al-Qur'an. Nasnya dalilnya jelas keharaman babi di dalam Al-Qur'an. Dan ini juga seperti Imam dalam sebuah riwayat Imam Malik juga mengutip hal tersebut, sama dengan Imam Abu Hanifah. Akan tetapi ini imam yang sangat ihtiyat sekali, Imam Ahmad Ibnu Hanbal menyatakan seperti ini. Beliau mentafsir, jika hewan tersebut ketika hidup boleh dimakan, seperti kambing, sapi, ayam ya. Kalau ayam tidak mungkin dijilid ya, nggak mungkin disamak ya. Intinya yang boleh dimakan itu boleh disamak. Tetapi kalau yang haram dimakan itu tidak boleh disamak. Nah, ini menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Maka dari itu hukum dari memakai jaket kulit,
dompet kulit dan lain-lainnya, itu ya berbeda pendapat antar ulama. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Menurut madhab orang Indonesia, madhab Syafi'iyah mayoritas, itu diperbolehkan untuk menggunakan sepatu yang dari kulit hasil daripada menyamak. Nah, itu diperbolehkan. Terus selanjutnya, setelah diperbolehkan, setelah kita berbicara terkait kebolehan hewan mana saja yang diperbolehkan, setelah disamak apakah boleh dimakan? Nah, ini pertanyaan kembali, karena ya mungkin kita di kampung-kampung masih ada beduk dulu ya, itu kan dari samakan juga itu. Kita belum tahu apakah memang kulit yang digunakan untuk beduk itu dari disembelih atas nama Allah atau enggak, tapi yang pasti kemungkinan disamak. Lah, kulit dari beduk yang sudah tidak digunakan boleh enggak kita godok lagi, kita rebus lagi, terus kita makan? Nah, ini ulama juga berbeda pendapat. Ada yang memang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan, dan ada yang merinci. Nah, karena gini, poin yang ada di sini adalah tidak segala sesuatu yang bersih itu halal, yang suci itu halal. Ini kaidah nih. Segala yang suci belum tentu halal, tetapi segala yang halal harus sudah pasti suci. Nah, kaidah yang bisa dimanfaatin nih. Karena yang suci mungkin racun, itu kan suci. Minuman suci, racun, ada racunnya, tetapi itu tidak halal. Nah, ya inilah yang membuat perbedaan apakah boleh dimakan atau tidak ketika sudah disamak, dan ulama juga berbeda pendapat terkait itu. Silahkan memilih antara boleh atau tidak. Poin atau kesimpulan yang ketiga, ini Rasulullah mengajarkan umatnya untuk memanfaatkan segala sesuatu yang memang masih bernilai ekonomis. Ini kan sudah bangkai, jelas harusnya bangkai itu najis dan haram untuk digunakan lagi. Tapi Rasulullah mengajarkan kita, loh, itu barang ekonomis, itu bisa dimanfaatkan untuk kirbah, untuk tempat minum. Kenapa kok malah dibuang? Nah, inilah Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak tadbir, untuk tidak menyia-nyiakan sesuatu yang memang masih bisa dimanfaatkan. Itu mungkin 3 kesimpulan yang bisa kami dapatkan di dalam 3 hadis ini. Semoga manfaat bagi semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.